Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu? Semoga semuanya pada sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah kita bisa Alhamdulillah. bertemu dalam acara. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu malam ini dalam acara IHT. Ya. Baik, untuk materi IHT yang akan saya bawakan adalah tentang komponen modul ajar. Mungkin Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu ada yang sudah mengenal tentang modul ajar. Saya taunya RPP, Bu, kalau ngajar tuh. Oh iya. Iya, Bu, Iya. baru RPP. Kalau dulu memang seperti RPP, cuman RPP yang modul ajar sekarang di dalamnya itu ada tentang RPP di kompetensi inti seperti itu. Baik ya, kita mulai saja. Untuk komponen modul ajar, ya. Komponen modul ajar ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, informasi umum. Yang kedua, komponen inti, dan ketiga, lampiran. Ya. Untuk informasi umum terdiri dari identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, ya, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target, serta model pembelajaran yang akan digunakan. Identifikasi sekolah ini adalah informasi yang dikembangkan untuk pembuatan modul ajar, seperti misalnya nama penyusun, seperti itu ya. Kemudian, Bapak kelihat nggak Pak slide-nya? Kelihatan, Bu, slide-nya. Jelas, Bu, jelas. Ya. Identifikasi sekolah itu ya, ada untuk misalnya nama penyusun, kemudian institusi, nama kelas atau jenjang sekolah, itu untuk identifikasi sekolah. Kemudian kompetensi awal. Kompetensi awal ini kemampuan siswa di mana ingin mengetahui sejauh mana sebelum mengerjakan modul tersebut kemampuannya. Siswa itu sampai di mana pelajaran yang sudah dimilikinya. Misalnya sudah belajar tentang apa? Tentang kamera, mengoperasikan kamera, berarti apa yang sudah dipelajarinya? Minimalnya berarti kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian kamera, seperti itu. Kemudian profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Barangkali dari Pak Ade atau Bu. Pak Kreatif. ya, mandiri, nalar, kreatif. bernalar Berpikir kreatif, royong, bergotong royong, terus pola pikir nalar, Bu ya. iya. Ada berapa dimensi? 6. Ada yang tahu? Barangkali masih ingat? Iya. 6 dimensi. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam informasi umum untuk pencapaiannya. Karena akhir dari pembelajaran itu kaitan erat dengan profil pelajar Pancasila ya. Kemudian misalnya ya, contohnya kita peserta didik akan mengembangkan kemampuan bernalar kritis dan mandiri dalam menyelesaikan masalah. Tuh bisa dimasukkan ke dalam informasi umum dan berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sini menunjukkan sebagai fasilitas yang digunakan untuk pembuatan pembelajaran ini. Misalnya, sarananya apa yang dibutuhkan? Alat atau bahannya, kemudian prasarannya apa? Sumber belajar apa yang relevan, yang dibutuhkan. Nah, di sini bisa diterangkan, dituliskan. Kemudian target peserta didik. Untuk target peserta didik ini, kita membuat modul ajar ini untuk target
seperti apa, untuk ke siapa, peserta didik seperti apa. Misalnya, kita untuk peserta didik yang secara umum atau tipikal, atau yang mempunyai kemampuan yang kurang memahami atau yang lebih tinggi. Nah, kita tujukan untuk modul ini kemana yang kita inginkan. Kemudian, model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran yang digunakan di sini bisa menggunakan model pembelajaran jarak jauh secara daring atau jarak jauh secara luring. Tuh. Yang kedua, komponen inti dari modul ajar yaitu komponen inti ya, yang kedua dari modul ajar. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Jelas tujuan pembelajaran merupakan salah satu tujuan untuk tercapainya ya pembelajaran. Berarti apa tujuannya? Kemudian pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini mengetahui bagaimana siswa itu setelah belajar modul tersebut manfaatnya apa untuk siswa? Seperti itu ya. Manfaatnya apa? Terangkan di situ. Misalnya setelah mempelajari pengoperasian kamera, siswa akhirnya bisa apa dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan tematik. Pertanyaan tematik ini diberikan oleh guru kepada siswa untuk membangun kemampuannya untuk bernalar kritis. Sampai sejauh mana untuk mengetahui. Itu seperti itu. Silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum memulai pembelajaran atau pas mau kalau ini pendahuluan di pendahuluan. Silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan di situ. Untuk apa ya? Kemudian yang selanjutnya persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajaran ini silakan guru mempersiapkan sejauh mana persiapannya untuk belajar, untuk mengajar, misalnya dari medianya atau dari misalnya sumber belajarnya itu. Ya. Kegiatan yang selanjutnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini sama seperti ada di dalam RPP. Contohnya di RPP ada apa? Ada kegiatan pendahuluan, ada alokasi waktu, kemudian ada kegiatan inti. Ada alokasi waktunya di kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara berurut dari mulai pendahuluan, kemudian kegiatan inti sampai penutup. Kegiatan inti di sini juga sama, berurut dari mulai guru itu memberikan salam sampai akhir, sampai memotivasi siswa, afirmasi itu silahkan dijelaskan di situ. Kemudian kegiatan intinya dari mulai guru itu awal dari pembelajaran apa yang akan disampaikan ke siswa, mau seperti apa siswa di kelas itu seperti itu. Kemudian kegiatan yang selanjutnya asesmen. Apa itu asesmen? Ada yang tahu barangkali? Pak Ade, Pak Ibu? Penilaian, Bu. Asesmen dan penilaian. Iya, asesmen penilaian. Di dalam kompetensi ini ada asesmen penilaian. Asesmen penilaian itu capaian untuk mengetahui siswa itu pencapaian belajarnya sampai sejauh mana, ya. Bisa melakukan penilaian. Penilaian itu ada penilaian awal pembelajaran, ada penilaian di proses belajar dan di akhir belajar. Tuh, silahkan kalau nanti pembuatan modul ajar itu apa yang akan digunakannya? Penilaian yang mana? Kalau misalnya bisa dengan tiga-tiganya, itu bagus. Itu harusnya tiga-tiganya ya, kalau untuk itu. Kemudian selanjutnya pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial. Pengayaan ini untuk peserta didik yang mempunyai yang sudah tuntas di pelajaran kompetensi yang diajarkan lebih ya. Kemudian berarti dia berhak untuk melanjutkan pelajaran ke yang lebih tinggi. Tapi kalau remedial membimbing siswa untuk yang tidak mengerti atau masih mengulang pelajaran yang sekarang misalnya diajarkan seperti itu.
Itu untuk remedial. Refleksi peserta didik dan guru. Refleksi peserta didik dan guru ini bisa dilakukan dengan berupa sama-sama menyimpulkan atau memberi pertanyaan guru pada siswa. Tuh, untuk kompetensi inti. Sedangkan sekarang yang ketiga, lampiran. Di dalam komponen modul ajar ini, yang ketiga lampiran ini berisi tentang lembar peserta didik. Lembar peserta didik itu bisa dari hasil observasi, misalnya ada diskusi atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya bahan bacaan guru dan peserta didik ini berfungsi untuk sebagai pematik ya, untuk mengasih pertanyaan untuk rangsangan itu. Yang pertama, kemudian glosarium atau dengan ini istilah-istilah yang bisa singkatan-singkatan atau apa, cantumkan di sini. Kemudian artikan. Kemudian yang selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini sangatlah perlu karena kita mengambil referensi dari mana. Itulah komponen modul ajar yang harus dilengkapi kalau kita membuat modul ajar seperti itu. Mungkin ada yang bertanya? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Boleh. Jadi untuk kurikulum yang baru ini beda ya, Bu ya? Kalau dulu mah ada kompetensi dasar. Berarti kalau yang sekarang kayaknya Iya. nggak ada ya, Bu ya? Jadi bedanya tuh apa aja, Bu? Iya. Sama yang dulu sama yang sekarang tuh, Bu, di RPP-nya atau di apanya isinya gitu, Bu. Makasih. Kalau di kompetensi intinya ya, dilihat dari kompetensi inti, yang bedanya itu yang pertama mungkin kalau tujuan sama, kalau di ini tidak ada diterangkan di situ kompetensi dasarnya apa untuk kompetensi dasar di situ tuh ya. Kemudian indikator pencapaiannya. Kalau dulu kan ada indikator pencapaian ya. Kalau sekarang kan langsung ke pencapaian pembelajaran itu. Barangkali ada yang bisa menambahkan barangkali dari yang lain. Silakan. Sudah? Tidak ada? Sudah jelas, Bu. Sudah cukup jelas, Bu. Jelas? Sudah ya, intinya untuk komponen pembelajaran itu ada 3 komponen. Yang pertama, informasi umum. Yang kedua, komponen inti. Yang ketiga, lampiran. Itu untuk pembuatan komponen pembelajaran. Mungkin untuk IHT hari ini cukup sampai di sini ya. Kurang salahnya saya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.